Jadi latihannya itu biasanya berbicara soal perbandingan rasio antara kalian melakukan intensitas tinggi dan juga intensitas rendah, atau kasarannya latihannya kayak grafik naik turun gitu. Kalian nggak latihan daya tahan, Kardio gitu. daya tahan selama 3 minggu. Itu VO2 max kalian bisa turun sampai Halo guys, selamat datang di video lain dari Official MSP. Balik lagi bersama saya Ruci dan saya Darmawan. Oke, video kali ini kita akan bahas tentang apa, Dar? Tentang cara melatih VO2 max dan Selanjutnya cara mempertahankannya. mempertahankan dan menjaga ya. Ya, mempertahankan dan menjaga. Karena yang paling susah adalah mempertahankan juga. Iya, mempertahankan. Di segala kasus itu mempertahankan paling susah. Ada kayak gini loh, misalnya kalian nggak latihan nggak latihan daya tahan, Kardio gitu. daya tahan selama 3 minggu. Itu VO2 max kalian bisa turun sampai sekitar 25%. Wow, cukup signifikan ya berarti ya. Dan nggak sampai di situ, untuk meningkatkannya lagi kalian butuh waktu 4 sampai 6 minggu dengan latihan yang terprogram. Latihannya terprogram. Jadi kita nggak latihan 3 minggu nih. Iya, nggak latihan. Turun 25%. Iya. Terus untuk mengembalikannya butuh waktu sekitar 4 sampai 6 4 minggu. sampai 6 minggu. Dan itu harus latihannya terstruktur dan terprogram dengan Iya, jelas, maksudnya gitu. Ya cukup signifikan ya, cukup susah ya. Ya, lumayan lah. Makanya latihan daya tahan itu di dalam sebuah program latihan harus selalu ada. Harus diselipkan ya. Iya. Misalnya kan kalian buat program jangka panjang gitu. Oke. Kan yang paling pertama di program jangka panjang itu endurance dan strength. Ya strength, tapi strength general ya. Iya. Oke. Nah, kalau orang yang nggak tahu, misalnya mereka pertama ngelatih di endurance saja, kemudian di bulan berikutnya kan ada speed, ada agility dan sebagainya, seperti itu. Dan lain-lain. Itu kan menurut mereka hanya melatih itu aja. Oh, satu komponen aja. Iya, satu komponen. Oke. Tapi sebenarnya endurance ini nggak boleh hilang. Meskipun sampai di akhir program malahan ditambah mungkin spesifik ya. Iya, daya tahan kecepatan. Oh ya, betul. Ya. Strength endurance juga daya tahan, namanya mampu mengangkat beban, menerima beban itu tadi. Jadi intinya endurance itu program yang nggak bisa atau nggak boleh dihilangkan sama sekali. Iya. Meskipun itu kalau di program latihan kan ada tahap persiapan umum, khusus, pertandingan, pra-pertandingan dan lain sebagainya, itu harus tetap diselipkan gitu. Iya. Oke, langsung saja kita ke tips yang pertama, yaitu adalah latihan interval training. Atau biasa disebut interval training ya. Jadi latihannya itu biasanya berbicara soal perbandingan rasio antara kalian melakukan intensitas tinggi dan juga intensitas rendah, atau kasarannya latihannya kayak grafik naik turun gitu. Ya. Latihan interval training itu kan biasanya identik dengan waktu ya. Iya nggak sih? Biasanya bisa pakai waktu, bisa kalian pakai jarak gitu misalnya. Misalnya kalau kalian pakai jarak kan harus terukur jaraknya, dalam arti kalian tahu larinya tuh berapa meter gitu kan. Kasarnya terukur, karena bisa ke track kayak semacam track atletik gitu kan, sudah ada jaraknya 100 meter kan. Dan juga misalnya latihan intervalnya itu seperti kalian melakukan perbandingan antara 1:1, satu sprint, satu jogging. Misalnya di 100 meter pertama itu kalian sprint, selanjutnya 100 meter kedua kalian jogging. Khusus jogging. Rasionya adalah 1:1 seperti itu tadi. Nah, itu misalnya kita melakukan interval, kita menggunakan apa sih? Repetisi juga. Misalnya lari terus balik, itu terhitung satu repetisi atau gimana? Itu biasanya langsung namanya set. Jadi misalnya kalian 4 kali 100 ya. 100-nya itu dalam arti 1:1. Jadi satu sprint, satu jogging, itu hitungannya 1 set.
Ya. Jadi berapa set gitu loh. Cuman kalian juga perlu perhatikan rest-nya tadi kan 1:1 tadi. Seperti itu. Kalau pakai waktu juga bisa. Pakai hitungan second tadi, tapi juga harus pakai stopwatch biar presisi. Oh gitu. Oke. Tapi kalau kita latihan, pernah merasakan sih latihan sprint gitu. Rasanya itu kita kayak males gitu. Kadang-kadang kita langsung ngerasa kayak ngantuk gitu. Bukan ngantuk sih, langsung nguap gitu. Oke. Itu kenapa? Biasanya emang kalau kalian olahraga justru malah kenapa kok nguap gitu kan. Itu karena indikator kalian kekurangan oksigen. Oh, kekurangan oksigen. Iya, kekurangan oksigen. Jadi ya tadi tubuh itu ngasih kode dengan cara mengantuk. Bukan ngantuk yang langsung tidur gitu enggak, cuman kayak nguap gitu aja. Gitu ya. Oke, yang pertama latihan interval training. Selanjutnya adalah latihan fartlek. Pernah denger nggak latihan fartlek nih? Baru ya. Mungkin teman-teman mungkin juga istilahnya beda ya palingnya. Istilahnya mungkin beda. Iya. Fartlek itu lebih ke speed play. Hampir sama dengan interval training. Konsepnya hampir sama, cuman kalau di fartlek itu dia lebih nggak ke kontrol kapan waktu dia intensitas tinggi, kapan dia waktu intensitas rendah. Oh ya, ada juga tuh. Misalnya ada pelatih gitu bawa timer stopwatch, oke. Ini apa? Fluid. Yeah. Biasanya kan mereka sesuka hati gitu. Lari sprint. Misalnya ada kodenya satu fluid ngelakuin apa gitu. Yang ngelakuin apa, 2 fluid ngelakuin apa. Yang gitu fartlek. Ya itu lebih betul seperti fartlek. Cara gambarannya mungkin ya, hampir 1-2 dengan interval juga sih. Hampir sama sih. Cuman ada bedanya yaitu fartlek gak kekontrol kapan harus intensitas tinggi, kapan harus rendah. Sesuai dengan coachnya atau sesuai dengan kemauan kalian masing-masing gitu. Misalnya latihan 30 menit jogging aja. Tapi ketika ada peluit kalian sprint gitu. Kalian sprint dan juga nanti ketika peluit selesai sprintnya. Oh iya. Bisa dipadukan lagi, dikombinasi lagi dengan beberapa challenge. Maksudnya ketika peluit 2 kali kalian melakukan push up. Iya, misalnya lari pas prit langsung push up sampai selesai, sampai peluitnya selesai, ada peluit lagi. Itu bisa dikombinasi seperti itu. Oh iya. Itu istilahnya di fartlek ya. Itu mungkin istilah beberapa orang jarang tahu, mungkin kalangan tertentu aja yang tahu latihan fartlek ya. Oke, selanjutnya ya ini kalau selanjutnya ini udah banyak yang tahu mungkin. Yang ketiga tuh latihan HIIT training. HIIT. Bukan obat nyamuk HIIT ya. HIIT training itu identik dengannya sprint tapi dalam jangka pendek. Pendek. Kalau aplikasinya di kalian lari ya. Kalau di workout juga ada HIIT, cuman beda aplikasi juga. Iya, tapi ya mungkin tetap bisa menunjang untuk peningkatan. Betul. Performa VO2 max juga sendirinya, karena kan VO2 max juga butuh merangsang seluruh otot. Betul sekali. Biar peredaran oksigen ke seluruh otot itu lebih lancar, lebih maksimal. Kasarnya tadi VO2 max-nya udah meningkat tadi. Iya. Jadi HIIT-nya itu agak sedikit beda dengan HIIT yang workout ya. Iya. Dalam arti HIIT-nya lebih ke lari, sprint. Banyak sprint. Yes, tapi ya kalau misalkan mau gerakan-gerakan seperti workout ya bisa, tapi kita mungkin mencari yang low intensity. Bukan low intensity. Oh sorry, ini HIIT ya. Yang gerakannya itu nggak terlalu maksain otot. Oh, nggak terlalu maksain di strength ototnya ya? Strength ototnya. Jadi strength ototnya itu nggak terlalu kerasa. Jadi dia lebih ke kardionya. Gerakan-gerakan kardio. Misalnya yang paling gampang itu mountain climbers. Oke, mountain climbers. Itu kita pakai secara maksimal, cepet kakinya. Itu kan bisa. Bisa juga sih seperti itu. Oke, HIIT itu bagi kalian yang belum tahu, high intensity interval training. Iya. Jadi interval training yang intensitasnya tinggi ya. Iya. Jadi emang kalau latihan VO2 max seperti yang udah dijelaskan di video kemarin, butuh intensitas yang tinggi. Untuk benar-benar meningkatkan VO2 max dan juga maintain VO2 max tadi. Oke. Selanjutnya apa nih yang terakhir nih? Yang terakhir itu adalah yang terakhir sebentar. Yang terakhir adalah latihan di dataran tinggi. Oh sorry, mungkin bukan yang terakhir, ada satu lagi. Latihan di dataran tinggi.
Jadi latihan di batu, latihan di genteng, dataran tinggi. Ngawur ya. Jadi latihan di dataran tinggi itu maksudnya adalah kalian melakukan latihan di mana di kondisi dengan oksigen yang minim, bukan sedikit ya, tapi beda dari kondisi kalian latihan di dataran rendah biasanya. Bukannya tubuh itu benar-benar butuh oksigen untuk beraktivitas ya? Justru misalnya dari itu tadi kita aktivitas tinggi, tubuh kita ya butuh oksigen yang banyak oksigen juga. yang banyak. Ya. Kenapa kok latihannya di dataran yang tinggi? Jadi begini, hal tersebut hubungannya adalah dengan efektivitas kinerja dari jantung kalian gitu loh. Jadi di mana di oksigen yang rendah itu jantung kalian kalau sudah adaptasi fisiologisnya sudah baik gitu akan lebih maksimal kinerjanya. Memompa darah ke seluruh tubuh tadi lebih maksimal. Jadi oksigennya dia sedikit tapi tetap kerjanya tetap normal. Berarti kalau menurut saya kita kan oksigennya rendah ya. Betul. Berarti pada saat kita latihan itu jantung mungkin bekerja lebih keras. Iya, seperti itu tadi. Bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian pada ya misalnya latihan lah ya. Latihan itu kan kita pasti ada latihan, ada pertandingan. Mungkin pada saat kita pertandingan di tempat yang misalnya rendah oksigennya. Rendah oksigen. Kok rendah oksigen? Minim yang oksigennya. Pertandingan. Oh, waktu pertandingan. Oke. Nah, di saat pertandingan itu kan kita di tempat yang biasa sih. Yang biasa itu mungkin dari jantung yang sering bekerja keras karena kekurangan kadar oksigen yang rendah. Kemudian kita bertanding di mungkin dataran rendah yang oksigennya udah enak lah ya. Sudah normal lah. Normal. Kita bakalan lebih lama bertahan paling. Maksudnya itu tadi di situ. Ya, gitu. Jadi lebih efektivitas kinerja. Agak bulat gak sih aku ngomongnya? Enggak lah. Ayo. Disimpulkan aja. Jadi kesimpulannya adalah di latihan. Kenapa kok latihan di dataran tinggi yang minim oksigen? Tujuannya adalah di efektivitas kinerja jantung kalian. Dimana dengan oksigen yang sedikit, jantung kalian tetap bekerja dengan normal dibandingkan dengan oksigen yang normal dan juga kinerja jantung sebelumnya gitu loh. Oh iya. Jadi lebih efektif, lebih dapat gitu loh. Maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kalian kalau di Jawa Timur bisa TC di Malang ya. Di ini. Batu. Bukan. Di Biom. Bukan. Mojokerto. Pacet. Iya. Kerja di Pacet ya. Itu biasanya gitu. Maksudnya. Kalian di puncak gunung kan enak. Jadi mungkin kalian bisa TC misalnya ke Penanggungan gitu kan. Okay. Jogging naik. Kalau Penanggungan dikasih jangka waktu sejam harus sampai pelatih gitu. Dan nyampe atas kakinya protol semua. Iya. Tapi itu kan meningkatkan VO2 max. Oh, ngawur itu namanya. Iya. Tapi ya dilihat medannya juga, Bro. Jadi untuk kalian yang biasanya latihan tanjakan itu ya, latihan yang naik turun tangga tuh biasanya tuh ya. Kalian juga perlu perhatikan medannya gimana gitu loh. Oh. Agar tetap safety latihannya itu nggak malah menyebabkan cedera seperti itu tadi. Kayak Penanggungan itu kan kita harus tracknya itu. Iya, tracknya lumayan lah ya. Tangan nyentuh kaki tuh ya. Mungkin itu. Oh iya, baru kepikiran kalau misalnya kita misalnya tracknya ekstrim gitu kan, juga berpengaruh bagi tekanan di stresnya, stresor dari ototnya tadi. Jadi pengaruhnya tadi. Iya sih. Biasakan itu latihan kalau bisa tuh safety biar gak gampang cedera gitu. Sayang kan kalau masih muda latihannya nggak safety tapi nanti waktu peak performance malah cedera gitu bro. Seperti itu biasanya sih. Oke, tips yang terakhir ini benar-benar terakhir teman-teman. Maksimalkan recovery. Wah, kalau aku sih pengennya recovery terus. Recovery terus. Aduh, nggak latihan dong bro. Tapi kan itu masuk peningkatan tuh. Iya. Tetap menjaga. Ini kan termasuk peningkatan dan menjaga. Iya. Jadi antara latihan dan juga recovery itu kalau bisa 1:1 gitu loh. Maksudnya harus seimbang kalian gitu. Misalnya recovery yang mudah, ya simple murah meriah tidur men. Kalau misalnya kan kita ini rebahan itu termasuk recovery nggak sih? Ya kalau rebahan sih termasuk. Cuman kan kalau di kualitas tidur kan ada pembagian fasenya, ada fase 1, fase 2, fase 3 dan lain sebagainya. Tapi kalau kita misalnya rebahan, HP-an sampai pagi gitu. Oh enggak. Sampai jam 2, jam 3 ya, gitu. Itu namanya nggak istirahat, Bro. Kasihan tubuh lo nanti.
Tapi kan kita diam hanya jari aja. Olahraga jari. Iya, olahraga jari, main game misalnya. Itu nggak masuk lah, karena emang dimana kalau tidur itu alam bawah sadar kamu yang kerja kan. Jadi itu emang otot-otot semua relax, dia benar-benar recovery dengan total. Berarti butuh istirahat total ya. Total. Paling nggak itu kalau manusia biasa lah, orang biasa sekitar 6-8 jam lah paling nggak tidur. 6-8 jam. Kalau anak kuliah itu nggak mungkin lah ya, 6-8 jam. Jadi dilihat kuliahnya juga bro. Jadi kuliahnya juga, kalau kuliah biasanya kan, kalau kuliah teknik kan anak-anak susah tidur ya. Susah tidur gara-gara kepikiran tugas mungkin. Iya, pikiran tugas, ngopi. Apalagi sekarang budaya ngopi nih. Iya. Gak ngopi nggak asik. Ngopi gak asik ya. Harus ngopi sambil rokokan gitu. Sekut max. Just. Ya kalian ya harus sadar lah gitu loh, mengatletkan diri sendiri gitu loh. Kalian punya tanggung jawab di lapangan, kasarnya gitu. Tanggung jawabnya di lapangan, mainnya di lapangan gimana, tapi juga harus dibarengi dengan manage waktu, kapan harus istirahat, kapan harus ngopi, itu juga dengan baik dan benar gitu kan. Tapi recovery ini banyak yang atlet-atlet itu banyak yang meremehkan. Salah satunya itu makanya. Meskipun mereka latihan sorenya, latihan keras, tapi malamnya ngopi, kebawa sama teman-temannya yang nggak atlet mungkin. Akhirnya mereka ya biar nuruti gengsi lah. Nuruti gengsi. Biar tetap di kasarnya kalau orang Surabaya dikumpuli sama teman-temannya. Iya. Tetap dirangkul sama teman-temannya. Tapi susah juga ya jadi atlet tuh. Bro. Makanya godaannya besar. Gua effort banget. Gue jempol banget sama atlet-atlet yang mampu menjaga kondisi itu. Top kalian, bro. Atlet itu misalnya atlet gini. Kan mereka tuh misalnya kalau nggak nongkrong gitu, terus temennya siapa? Nggak ada teman mereka. Masa cuma dari kuliah, dari sekolah? Ya harus nambah teman lagi, tapi juga harus tetap manage lah. Tetap gitu. Berteman sih, tapi kan ada kayak curhatan temen-temen yang benar-benar di atlet ya, benar-benar menjaga pola makan, pola tidur, terus ya istirahat itulah. Mereka kan nggak bisa ngikut gitu loh sama temen-temennya. Nggak bisa ikut. Akhirnya kurang akrab. Ada yang nggak bisa bebas gitu loh. Aku paham. Jadi emang kalau gitu emang kalian harus ngomong sama teman-teman kalian juga tuh. Aku besok latihan nih, sorry nggak bisa gabung. Mungkin next time kalau emang latihannya libur ya bisa gabung gitu. Gitu. Intinya kalian harus mengatletkan diri kalian sendiri gitu loh. Jangan kebawa sama teman-teman seperti itu. Kalau aku sih waktu jadi atlet nih. Waktu masih jadi atletan lah ya. Ya emang jarang juga sih gabung sama temen-temen. Soalnya kan sore latihan, fokus latihan. Terus ya malam kadang ya diajak ngopi atau nongkrong sama anak-anak, itu kan badan udah kayak punggung itu udah sakit semua, pegel semua, udah pengen rebahan aja. Akhirnya kan ya biasanya kan anak-anak ngopi pulang jam 12, jam 1 kan, kita ya pulang jam 10 tidur. Itu kan kesannya kayak kurang asik gitu. Betul. Jam sakmi ini kok es mulai. Nah biasanya gitu. Tapi itu ya kalian harus tanamkan disiplin di diri kalian masing-masing lah. Kalau yang atlet loh ya, apalagi lagi TC gitu, ya harus manut lah sama coachnya seperti apa gitu loh. Karena juga ketika kalian ini berhubungan dengan tidur ya, masih dengan istirahat yang murah meriah tidur. Kalau kalian kurang tidur teman-teman, ya ada satu hormon yang itu ketika kalian bangun atau misalnya kalian bangun siang, itu malah justru dia yang tinggi, yaitu namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres yang bikin kalian biasanya gampang emosi dan seperti itulah. Pokoknya intinya hormon stres, bawaannya nggak enak bulu badannya. Ya emosi gitu seperti itu. Jadi emang kalau kurang tidur, hormon itu yang tinggi di tubuh kalian. Jadi harus dijaga biar nggak tinggi, biar kalian latihannya bisa maksimal dan juga kalian nggak mudah lelah. Muaranya ke kalian nggak mudah cedera. Mungkin kayak berarti kalau kita kurang tidur itu bakalan lebih nggak bisa ngontrol emosi. Bisa juga.
Tapi juga nggak semuanya gitu loh, tergantung minutes time dari pribadinya masing-masing. Gitu. Nanti mungkin di next video kita akan buat recovery ya, seputar recovery, apa aja recovery yang bisa dilakukan di rumah. Maksudnya macam-macam recovery juga gitu. Seru kayaknya nih. Iya seru lah. Recovery itu ya kebanyakan tidur gitu. Tidur ya. Mungkin ada banyak sih. Ada banyak sih metodenya gitu. Recovery itu rekreasi termasuk recovery. Dia termasuk recovery. Kan dia ya, recovery kan kayak pernah baca gitu kalau kita misalnya habis latihan keras ya sebagai recovery itu kita bisa jalan-jalan, rekreasi. Betul. Itu juga bisa. Jadi recovery aktif. Mungkin cukup itu aja sih. Kita udah melebar jauh nih, banyak recovery. Nggak apa-apa sih. Next time mungkin kita bahas. Yang paling enak tuh recovery, mungkin kita bahas recovery. Iya mungkin. Next time kita bahas tentang full recovery itu seperti apa yang bisa dilakukan yang gampang, murah meriah, dan berbahagia gitu maksudnya gitu. Oke teman-teman, itu aja video tentang tips dan metode bagaimana cara menjaga dan juga meningkatkan seputar VO2 max kalian masing-masing. Ada tambahan lain dah? Udah sih. Oke. Kan ini yang bahas kamu. Oh iya, saya yang bahas ya. Aku hanya ikut-ikut aja lah. Ini mantan atlet gitu, persepsi mantan atlet seperti apa. Oke, itu aja teman-teman. Sekian video dari kita. Itu adalah mungkin persepsi dari kita berdua ya. Mungkin kalian bisa juga cari-cari referensi yang lain. Bagi kalian itu misalnya cocok, oh ya gua pakai referensi ini gitu. Iya, soalnya untuk latihan ini banyak referensi sebetulnya. Dan kalian juga harus sering membaca. Ya toh, edukasi adalah nomor 1 gitu. Oke, sekian video dari kita, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Bye bye.